Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anime 378. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Setelah munculnya Abyss, Land of Dawn telah terganggu dan seluruh bagian selatan Land of Dawn berubah menjadi tanah yang tandus. Meskipun pegunungan Lantis yang tinggi sempat menghalangi perubahan yang disebabkan oleh Abyss, Mother Nature di wilayah selatan terus layu. Tanah yang dulunya makmur ini sekarang hanyalah tempat sunyi yang penuh dengan malapetaka dan kematian. Orang-orang menyebutnya Despair Place. Satu-satunya jalan yang menghubungkan Crack of the Abyss dengan Monian Empire telah terputus, memisahkan para pengungsi yang terperangkap dan pengembara yang terbuang dari sisa dunia. Mereka sekarang hidup dalam ketakutan dan keputusasaan, dihantui oleh monster, namun berjuang untuk bertahan hidup. Bagi orang-orang ini, nama Benedetta membawa harapan dan rasa aman. Penjaga hutan wanita yang berani dan gigih ini memimpin tim dan bertarung di tanah selatan dari Lantis Mountain, melindungi pemukiman yang tersebar oleh para survivor terakhir, di dalam Despair Place. Sudah 4 tahun, sejak Benedetta dan timnya memulai kampanye mereka di wilayah Lantis Mountain. Setiap kali Benedetta menarik Alecto, monster yang mengamuk akan menjadi ketakutan dari pedang yang tajam ini, diresapi dengan kekuatan tak terbendung. Orang-orang dari wilayah selatan memberinya gelar Shadow Ranger dan Protector of Despair Place. Dia telah mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari semua orang di gurun ini. Namun, kerajaan Monian Empire telah meninggalkan bekas luka yang dalam di hati Benedetta, dan hanya dia yang tahu bahwa luka itu tidak akan pernah bisa sembuh. Kehormatan atau kemuliaan diberikan kepada para prajurit yang telah mendedikasikan kehidupan mereka untuk negara. Sebagai anak seorang perwira, Alucard dikirim ke Monastery of Light bersama dengan beberapa anak lainnya dan dibesarkan dengan Blessing of Light. Tetapi Benedetta tidak menerima hak istimewa seperti itu karena dia adalah anak seorang prajurit berpangkat rendah dan harus berjuang untuk mencari nafkah tanpa orang tuanya di sisinya. Sejak Benedetta masih kecil, dia selalu berharap bahwa suatu hari dia bisa menjadi Warrior of Light, mengambil kembali kejayaan yang seharusnya menjadi milik ayahnya, dan membalas kematian ayahnya dengan membunuh monster-monster itu. Untuk tujuan tersebut, dia terus melatih dan memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang pejuang, terus mengasah keterampilan bertarungnya, dan akhirnya mewarisi pedang panjang yang ditinggalkan ayahnya, mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Namun, Benedetta yang bersemangat telah ditolak ketika dia mendaftar untuk percobaan Empire Army karena orang-orang kuat yang menjalankan Knights Order sangat marah karena pengkhianatan orang tua Alucard dan tentara divisi kedua yang pernah bergabung dengan Empire Army sehingga mereka tidak akan pernah mencari kebenaran, seperti yang dilakukan Alucard. Kecewa dan marah oleh kekaisaran, Benedetta mengambil pedang panjangnya dan meninggalkan Monian Empire, menuju Barren Lands dan bersiap-siap untuk memusnahkan monster dan membalas denda. Meskipun dia siap secara mental, Benedetta terkejut oleh kehancuran pertama kali dia melihat Barren Lands. Tetapi yang mengejutkan Benedetta adalah bahwa ada orang-orang yang tinggal di dekat kaki Lantis Mountain, menderita di lingkungan yang keras. Kehidupan di sana keras, tetapi orang-orang itu optimis dan pekerja keras. Sayangnya, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka pun melakukannya. Mereka memperbaiki tanah, membangkitkan generasi berikutnya, dan mengalahkan monster. Pada awalnya, Benedetta sama sekali tidak tertarik pada orang-orang ini. Dia tanpa tujuan mengembara Barren Lands dan memberi pedang panjangnya nama baru, Alecto. Dia kemudian melepaskan kemarahannya pada monster dan membantai mereka semua. Tetapi seiring berjalannya waktu, Benedetta perlahan-lahan menyadari bahwa tanah ini benar-benar daerah yang luas, dan kekuatan Abyss serta para monster lebih hebat daripada yang diharapkan. Dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan Despair Place atau mengubah apapun sendirian. Suatu hari, Benedetta berlari melintasi pasukan Ranger yang berada di tengah pertarungan melawan beberapa monster. Mereka berjuang dengan berani sebagai sebuah tim. Dengan sinkronisasi mereka berhasil mengusir monster yang mencoba untuk menyerang kamp manusia beberapa kali. Selama kampanye, Benedetta dan polisi hutan menjalin persahabatan dan kepercayaan melalui upaya bersama mereka. Orang-orang yang tinggal di tempat terkutuk ini menunjukkan keteguhan dan tekad kuat untuk bertahan hidup, yang akhirnya menyentuh jiwa Benedetta dan membuatnya percaya bahwa bukan hanya senjata di tangan mereka yang suatu hari akan menang atas Abyss, tetapi itu adalah harapan abadi di hati mereka. Setelah itu, Benedetta memilih untuk tinggal dan membangun pasukan Ranger, di mana setiap anggota berbagi visi yang sama tetapi memiliki keterampilan yang berbeda. Mereka membantu orang-orang di tanah selatan, mempertahankan tanah air mereka. Satu demi satu, monster di seluruh wilayah kaki selatan Lantis Mountain dikalahkan oleh Benedetta dan rekan-rekannya.
Benedetta akan selalu meninggalkan bekas di medan perang setelah dia membantai musuh, mengingatkan monster bahwa Benedetta tidak pernah melupakan apa yang mereka lakukan padanya. Setelah itu semakin banyak pemukiman bermunculan di sekitar Lantis Mountain dan peradaban manusia dapat berkembang berkat perlindungan mereka. Mereka telah melewati neraka, mereka telah berkorban atas berbagai hal, tapi tidak ada yang bisa menggoyahkan keinginan mereka dan menghentikan pasukan Ranger ini berjalan melawan bayangan di bawah komando Benedetta. Terima kasih sudah mampir di channel Anime 378.